Baiklah, selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di video Cyborg as a System. Saya bagi menjadi 3 part dan ini adalah part yang ketiga karena mungkin nanti terlalu panjang. Kalau terlalu panjang teman-teman jadi bosan. Tapi yang penting teman-teman bisa menyerap apa yang saya sampaikan untuk barangkali bisa digunakan di dalam kehidupan di perusahaan atau di sehari-hari bahkan. Jadi kali ini yang ketiga kita akan membahas sedikit mengenai improvement dan nanti juga membahas pendahuluan sekilas mengenai kompetensi seorang leader yang baru. Leader menurut Mr. Deming adalah the new economics leader. Itu harus mempunyai kompetensi yang nanti akan saya jelaskan sekilas dan kompetensi yang detail nanti akan kita bahas di video bagian ketiga. Baik, seperti kemarin disampaikan sebelum ini bahwa ada konsep yaitu Deming cycle atau mungkin perputaran cyclic atau siklus dari Tuan Deming untuk menghasilkan improvement yaitu PDCA. Jadi kali ini mungkin saya akan menyampaikan improvement yang pernah saya alami. Begitu. Di siklus Tuan Deming adalah seperti ini, PDCA yang dari perputaran PDCA ini akan menghasilkan improvement nanti karena ada situasi lapangan, diperiksa kenapa hasilnya kurang sesuai dengan yang kita harapkan, kemudian kita merencanakan perbaikan, dilaksanakan perbaikan dan dicek hasilnya. Nanti menjadi sebuah action. Kalau hasilnya sesuai ya kita tetapkan sebagai standar dan standar itu kemudian menjadi acuan pekerjaan yang baru sehingga tidak kembali kepada kondisi semula sehingga kondisinya adalah kondisi yang sudah diperbaiki. Maka itulah belajarnya di situ. Jadi sehingga cek pada setelah cek hasilnya bagus berarti kita belajar begini caranya. Begitu hasilnya kurang bagus kita rencanakan ulang lagi berarti kita salah kemarin berasumsi, salah memperkirakan. Kita buat plan baru, kita laksanakan lagi, kita cek lagi dan kita tetapkan nanti actionnya, memperbarui lagi atau kemudian menetapkan sebagai standar. Begitulah sehingga sedikit demi sedikit dari mulai kurang bagus menjadi lebih bagus, 1 titik dan sebagainya terus sehingga suatu hari nanti karena ada improvement ini maka sistem atau metode, mungkin dalam konteks ini adalah metode pekerjaan di misalnya saya bilang perusahaan kita jadi lebih bagus sehingga sedikit inilah yang dibilang small improvement tapi lebih steady gitu. Kalau kemarin saya bilang lompatan itu ternyata konsepnya inovatif itu dipikir oleh orang yang ahli menjadi sebuah inovatif baru tapi kemudian bisa turun lagi karena mungkin orang-orang yang mengerjakannya bukan orang-orang yang terlibat begitu. Tapi kalau dalam konsep Deming cycle ini semua orang terlibat sehingga menjadi lebih baik. Maka setelah ini kita akan masuk ke dalam improvement itu sendiri. Jadi improvement di sini itu bukan pekerjaan hanya seorang leader atau pekerjaan engineer yang ahli kayak tadi, tapi adalah pekerjaan semua orang, pekerjaan orang-orang yang ada di dalam organisasi, siapapun yang bisa terlibat karena mungkin siapapun bisa memberikan sumbangan pemikirannya, masalahnya ada di mana gitu, sehingga itu semua ditampung. Dan setelah itu dari awal adalah kita membuat rencana. Setelah kita tahu ada masalah, kita selidiki masalah itu, kemudian kita akan memprioritaskan masalah mana yang akan kita selesaikan dahulu gitu. Dalam konteks ini, masalah ini bisa begini, bisa dari secara perhitungan atau pencacahan, masalah yang paling banyak di bagian A misalnya itulah panjang potong yang berubah-ubah misalnya gitu. Kemudian ada masalah lagi yang berikutnya adalah sehingga cost-nya di sini itu besar sekali karena ternyata pada saat memotong panjang itu sudah menggunakan material yang banyak begitu. Kalau dalam konteks ini sehingga kalau dari segi masalah adalah masalah panjang potong dan kemudian dari segi
biaya yang paling besar juga masalah panjang yang salah ini, maka itu menjadi prioritas. Tapi kalau ada masalah yang panjang potong misalnya, tapi besarnya biaya yang menimbulkan yang kerusakan ini bisa menimbulkan biaya kerugian yang besar itu di pembubutan misalnya, di bubut misalnya. Sehingga ya kalau tadi ya terserah, tinggal mau kita beresin yang panjang potongnya atau masalah di bubut tadi. Itu bisa dari segi dua bahasa ya, masalah biaya atau masalah banyaknya masalah yang timbul di situ. Itu bisa diputuskan oleh manajemen nanti, begitu. Kemudian setelah diputuskan mana dulu yang mau dikerjakan, apakah panjang potong atau yang ini, bergantung nanti. Makanya peran dari situ, oh yang kita bereskan yang coba buat latihan dulu, kita panjang potong dulu dah yang ini bubutnya nanti, nggak apa-apa untuk belajar misalnya ya. Kemudian dari bubut masalah panjang tadi, kenapa apa sih masalahnya, diteliti dan diidentifikasi. Oh masalahnya adalah karena settingannya selalu bergeser karena apa? Karena misalnya mungkin dibilangin karena pneumatiknya suka turun sendiri, nanti dibahas lagi kenapa, karena memang kompresornya kurang kuat, terus dicocokkan why sampai mendasar. Ternyata bisa jadi timbulnya adalah karena listrik di kompresor itu kurang memadai gitu, naik turun sehingga kompresornya jadi tidak bagus gitu. Jadi dari masalah panjang potong bahkan bisa masalahnya timbul di listrik begitu. Jadi itulah gunanya banyak orang berkumpul gitu. Jadi seperti loh, kok malah bisa ya, karena memang kita mencari ke akar permasalahannya apa. Jadi dari masalah itu diteliti, kemudian ketemu masalahnya, direncanakanlah untuk perbaikan masalah tadi. Misalnya dari listriknya, kemudian setelah misalnya karena listriknya naik turun, kemudian di booster atau memang di situ memang kabelnya udah jelek, kita ganti semua, atau pada ngepong gitu, kita perbaikin. Setelah kita perbaikin, listriknya stabil nggak? Oh, listrik udah stabil. Setelah itu dilihat apakah kemudian betul setelah listrik stabil, panjang potong bagus. Karena apa? Karena kompresornya jadi kuat, stabil, kompresornya kuat, pneumatiknya nggak pernah naik turun tekanannya, sehingga menjadi selalu steady. Begitu dia maju ya dia motong, itu menjadi benar gitu. Jadi kemudian bikin rencana tadi kan, kita rencanakan oh listrik dibetulin. Setelah dibuat listrik dibetulin, ya kemudian kita lihat nanti hasilnya. Setelah itu dilakukanlah penggantian listrik, pembetulan listrik tadi, ya kan. Setelah itu diceklah hasilnya, apakah betul-betul sekarang panjang potongnya udah bagus karena listriknya diperbaikin. Ternyata misalnya, oh iya betul, ternyata setelah diperbaiki listriknya panjang potongnya jadi bagus, sehingga ancangan pertama tadi menurut teman-teman tadi itu betul lah. Sehingga dengan begitu kan teman-temannya terlibat dalam memutuskan, dalam membahas permasalahan, dalam memberikan kontribusi brainstorming begini-begini. Dari panjang potong yang kurang bagus, ujungnya malah bisa ke listrik yang ada di utility gitu, di kompresor gitu. Jadi bisa jauh sekali kan. Jadi kalau dengan begini, pada saat pembahasan mungkin ya ada orang engineering, ada kepala bagian di bagian itu yang paham, dan mungkin orang yang memotong tadi yang penting, karena mungkin dia tuh loh ini kurang karena pas stoppernya maju mundur begitu. Diteliti ternyata bukan pneumatik yang rusak, tapi angin yang kurang karena kompresornya yang kurang bagus, karena listrik yang kurang bagus, sehingga bisa sangat berbeda sekali. Lah itulah fungsinya orang-orang lapangan untuk ngumpul di situ, membahas masalah di situ, sehingga mereka bisa seperti pengendali jadinya. Jadi seperti board of director, karena dia berdiskusi, memutuskan mana masalahnya dan dibereskan. Kemudian setelah itu actionnya ya, kemudian ditetapkan bahwa listrik di sini harus berapa gitu, jika SOP-nya malah timbul di engineering gitu, di utility, bahwa di sini nggak boleh naik turun gitu lah, dan atau mungkin tekanannya minimal itu harus sekian bar begitu, sekian bar gauge gitu. Ya itulah kemudian action yang menjadi standar baru. Dan kalau tidak begitu tekanannya jangan kerja dulu, biasanya begitu. Sehingga dari panjang potong yang tidak bagus, kemudian perubahan di SOP-nya malah persyaratan bekerja gitu. Sebelum melakukan pekerjaan dilihat dulu apakah tekanannya sudah menunjukkan 3 bar gauge atau bagaimana. Kalau belum jangan kerja dulu. Kalau nggak sampai 3 bar gauge berarti ada masalah, diteliti masalahnya apa gitu. Jadi begitulah kira-kira gambaran improvement tadi secara kecilnya. Jadi
PDCA ini agak rumit, agak panjang kalau bicaranya. Jadi ini yang baru sekilas untuk gambaran, nanti kita bicarakan ke sesi lain lagi yang lebih detail lagi, saya berjanji. Baik, berikutnya sesi berikutnya dari kita bicara mengenai improvement, kemudian kita akan bicara mengenai new leadership competence. Sehingga menurut Mr. Van Deming di bukunya yang bicara mengenai the new economic begitu, memang para leader ini harus mempunyai kompetensi yang seperti ini kira-kira menurut beliau. Jadi ini menurut Mr. Deming, bahwa yang pertama adalah kemampuan untuk berpikir di dalam term, di dalam scope sebuah sistem begitu. Dan dia juga harus mengetahui bagaimana memimpin sebuah sistem begitu. Artinya contohnya bahwa ada satu masalah yang timbul, tidak buru-buru langsung berpikir oh ini di mana, tapi dia harus juga bisa melihat kayak sistem yang panjang tadi. Tadi contoh bahwa masalah munculnya itu di panjang potong, tetapi ternyata begitu di deploy sistemnya kan panjang, ada yang utility yang nyiapin kompresornya masuk ke dalam kompresor, masuk anginnya masuk ke dalam proses produksi, masuk ke mesin untuk menggunakan pneumatik dan sebagainya. Setelah itu ternyata dari masalah panjang potong pun yang rusak ternyata karena arus listriknya yang kurang bagus, kurang stabil, sehingga dalam konteks ini ya kok kurang bagus. Kenapa? Mungkin supply dari pihak luarnya juga memang kurang bagus, sehingga itulah secara sistem. Jadi memandang sistem ya semua terkait, sistem kan besar, dari bahkan misalnya dalam hal ini ada suppliernya, ada inputnya. Ini masalahnya kok kurang, karena materialnya keras sekali, nggak sesuai standar gitu kan. Nah, kok bisa masuk? Berarti mungkin incomingnya kurang alat ukur untuk mengukur kekerasan misalnya, atau mungkin seharusnya supplier melampirkan kekerasannya berapa, dia nggak melampirkan sehingga tidak terkontrol, sehingga itu adalah sistem besar. Jadi bisa seperti itu. Kemampuan untuk mengetahui variabilitas, sehingga semua pekerjaan itu bervariasi, tidak ada yang sama persis. Kalau kita mengukur ini sama dengan jangka sorong yang di panjang potong, jangka sorong diukur dengan jangka sorong yang plus minus 0,5 misalnya, panjang sama terus, ya ini 20 mili, 20 cm, 20 cm, 20 cm, tepat juga gitu. Padahal kalau kita mau ukur lebih detail lagi, mungkin 20,1 mikron, 20,2 mikron itu bisa terjadi. Tapi itulah variabel, tinggal alat ukur kita bagaimana juga bisa mempengaruhi hasil pemandangan kita mengenai. Jadi bahwa semua itu bervariasi, sehingga harus paham bahwa itu semua itu bervariasi. Jadi selalu ada perubahan, tidak akan selalu sama, pasti akan berbeda. Kalau belum sama adalah tinggal alat ukur kita yang kurang mampu, atau memang mungkin pengukurannya yang tanda kutip cheating begitu, tidak sesuai dengan nggak pernah mengukur tapi tulisnya 20, ya apa gunanya nulis nyapain aja gitu. Sedangkan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemudian menjadi bacaan kita untuk kita bereaction, masalah di mana gitu. Dan mengerti bagaimana untuk memimpin, untuk belajar, berkembang dan mengimprove, ya kan, melalui belajar dan improvement. Jadi manusia itu belajarnya dengan cara yang berbeda-beda, ada dengan cara visual, ada dengan cara gambar, misalnya visual itu gambar atau hal-hal yang menambahkan, langsung melihat langsung tahu, mendengarkan dari ceramah, atau dia belajar dengan cara visual, kemudian cara kinestetik, mencoba. Kalau dia nggak mencoba, dia nggak bisa lah. Sehingga dari belajar yang itu, leader harus bisa membelajarkan orang lah gitu. Jadi prinsipnya di sini sebenarnya leader itu jadi guru saja, bukan jadi guru ya, jadi guru, mengajari orang supaya pandai. Dia diajarin, dia akan senang, dan dari dia pandai, kita akan menerima manfaat karena kepandaiannya mereka. Gitu. Terus kemudian berikutnya, understanding people why they behave as they do. Orang kok begini ya? Kok kelakuannya orang kok bisa beda-beda gini? Ya begitulah orang, karena ada karakter di situ, ada keinginan di situ, ada sifat di situ. Nah, jadi kalau ngomong ini memang ngomongnya psikologis banget gitu ya. Jadi kira-kira itulah kompetensi learning. Bahkan kalau di ini konsepnya adalah manusia, betul-betul manusia, kira-kira begitu. Kemudian kompetensi berikutnya adalah understanding the interdependence of interaction between system.
variation, learning, dan human behavior, knowing how to its affect. Sehingga memang di sini ada konsep pengetahuan, cara belajar, kemudian mencapai sasaran dan sebagainya, itu semua terkait. Jadi ada manusia dan sebagainya, itu semua terkait. Bahwa interaksi antar sistem itu sangat berpengaruh di sini, dan memang sistem itu berinteraksi. Ada misalnya sudah sebuah organisasi, sudah jadi organisasi, sudah di kepala bagian saja ada satu bagian, udah baik gitu. Tapi kemudian ada orang baru masuk, satu lagi gitu, dengan segala kekurangannya atau mungkin dengan segala kelebihannya, bahkan itu akan mempengaruhi sekali kegiatan hari-hari di bagian itu. Kalau dia lebih jago dari orang-orang yang lama, mungkin dia juga, misalnya dia terus arogan, sombong begitu, dia akan mempengaruhi, akan membuat orang lain jadi terluka hatinya gitu. Mentang-mentang dia pandai begini dan sebagainya. Tapi kalau dia mungkin yang masih terlalu bodoh, mungkin belum pintar sekali, waduh jadi lambat nih gara-gara orang baru gitu, pasti akan pengaruh. Sehingga memang memahami itu ya sebagai sebuah interaksi, tidak terus kemudian menyalahkan apa gitu, kamu bodoh sekali sih orang baru begitu, bukan begitu. Ya memang harus paham gitu. Saya pernah lihat di Jepang gitu, dia tidak memahami, ada di waktu saya di Jepangnya, orang ini ya mungkin karena orang kuno, veteran perang dunia II gitu ya, nggak bisa mengerti kekurangan orang, nggak bisa mengerti kurva belajar orang. Orang baru masuk ya dari dunia yang berbeda, ya pasti harus memahami, tapi nggak bisa diterima, jadi dibodoh-bodohin begitu ya. Ya orang nggak ada yang betah, dan di situ memang ternyata orang nggak ada yang betah, walaupun di Jepang ini ya kurang bagus lah sistem begitu. Jadi harus mengerti bahwa itu berinteraksi semua, belajar itu berinteraksi, bagaimana satu mempengaruhi yang lain gitu. Kemudian yang berikutnya adalah giving vision, meaning, direction, and focus to. Jadi kita bisa mengarahkan orang untuk mempunyai visi, mempunyai makna di dalam hidup gitu. Ada Man Searching for Meaning, seorang psikolog, Viktor Frankl, mengatakan bahwa bahkan di dalam penjara pun dia bisa memberi makna dalam kehidupannya. Jadi misalnya di sini ada orang yang hanya tugasnya hanya bagian sipil untuk membetulkan kamar mandi yang rusak, tembok yang rusak atau apa, ya kan? Bahkan orang itu pun juga bisa berbangga atas pekerjaannya gitu. Oh, saya memang tukang bangunan, tapi saya hanya mengaduk semen, menyampur ini, memasang tembok, tapi fungsi saya sini luar biasa karena saya mengamankan perusahaan ini dari orang-orang yang ingin berbuat jahat. Sehingga aset ini saya amankan dengan saya melakukan ini. Sehingga bukan hanya membangun tembok toh, tapi dia mengamankan aset judulnya. Sehingga dia bisa bangga pada pekerjaannya. Dan itulah meaning, direction, mau kemana. Itulah tugas leader. Dari leading menjadi lagging. Dari mulai berangkat, ya kan, sampai nanti mendarat di mana gitu. Itu adalah visioner seorang leader. Itu penting. Jadi ini bicara sepertinya mengenai psikologis banget, dan memang ternyata besok kalau kita masuk ke dalam konsep yang ini, giving vision, meaning, itu besok yang detail, karena next adalah membahas new leadership ini secara masing-masing lebih detail. Itu akan kita lihat bahwa psikologi ini buat Tuan Deming ternyata menjadi sangat penting. Psikologi belajar psikologi apa gitu menjadi sangat penting di dalam sebuah industri perusahaan begitu. So that's all for this lesson. Sampai ketemu lagi di nanti sesi konsep berikutnya adalah the new leadership competence gitu. Be optimized, my friend. Jangan lupa banyak orang yang mengalami masalah yang sama dengan kita. Gambate, don't be worried.